Tapi nggak hina, tidak rendah, tidak mungkin melenceng, sesat segala macam, enggak. Dia tetap tidak haram, tidak najis. Nabi tidak mengumpamakan manusia seperti seekor anjing, seperti seekor babi, enggak. Karena itu najis, haram dan seterusnya. Onta, makhluk yang hewan yang baik, cuman tidak istimewa. Ini tidak ada judgement. Nabi itu orang yang nggak suka menjudge. Nabi nggak mengatakan manusia ini semuanya misalnya dengan kalimat celaan, keledai, enggak. Manusia ini misalnya hewan yang najis, enggak. Nabi mengatakan an-nasu ka'ibili mi'ah, manusia itu seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir di dalam 100 ekor onta itu kamu enggak mendapati satu pun onta yang dikenal dengan nama rahilatan, rahilah. Rahilah itu dari kata rihlah. Rihlah itu udah jadi bahasa Indonesia, rihlah. Kemudian di Inggris-Inggriskan jadi traveling, trip, segala macam. Rahilah dari kata rihlah. Apa itu rahilah? Onta yang bertugas untuk membawa beban tuannya dalam perjalanan panjang, baik itu berdagang maupun berperang. Dia punya misi lain selain makan, minum, berkembang biak, terus dipotong. Enggak, misinya lebih keren. Apa? Membawa beban. Membawa beban tuannya. Itulah rahilah. Sehingga punggungnya adalah punggung yang berkah, karena di atas punggung itu ditaruhkan beban terus menerus oleh tuannya. Berangkat bebannya apa, pulangnya beban apa. Karena orang dulu kalau berangkat berniaga, berdagang ke luar negeri, itu tuh bukan berangkat bawa beban, pulang nggak bawa apa-apa karena udah diuangkan, enggak. Mereka barter konsep perdagangannya. Kalau berangkatnya bawa kain, pulangnya nanti bawa karpet. Berangkatnya bawa gandum, pulangnya nanti bawa sutra misalnya. Tetap aja ada beban karena mereka berangkat jual misalnya ke Syam, dari Mekah ke Damaskus. Nanti pulangnya dari Damaskus ke Mekah bawa lagi barang-barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Pas berangkat bawa barang Mekah yang bisa dijual di Damaskus, pas pulang membawa barang Damaskus yang bisa dijual di Mekah. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Rihlah syita'i was-saif. Mereka melakukan rihlah pada musim dingin dan musim panas. Itulah ilafu Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang Quraisy. Apa tradisinya? Berdagang di musim dingin dan di musim panas. Barang dagangannya beda-beda. Kalau musim dingin yang dibawa itu bahan-bahan jaket. Bahan-bahan untuk menghangatkan tubuh. Bahan-bahan yang kalaupun dia bawa makanan yang biasa dimakan di musim dingin yang menghangatkan tubuh. Kayak misalnya jenis bubur di Arab itu ada namanya adas. Dan itu disebutkan di dalam Al-Quran, di Al-Baqarah. Wa adasiha wa basaliha, ada adas, ada bawang. Adas itu salah satu makanan kesukaan orang Arab di musim dingin. Karena kalau makan adas kayak bubur gitu, dia badannya menjadi hangat. Jadi kayak menghangatkan tubuh gitu. Artinya syita'i was-saif, di musim dingin dan di musim panas, dua-duanya ada barang yang didagangkan, dan itu adalah ilafu Quraisy, kebiasaan tradisi orang-orang Quraisy. Rihlah. Siapa yang akan dibawa rihlah? Apa yang akan membawa barang dagangan mereka ketika rihlah? Namanya onta rahilah. Onta yang mengangkut beban barang tuannya. Rahilatan. Sehingga onta ini adalah onta yang lebih kuat fisiknya. Onta ini onta yang lebih tangguh perjalanan walaupun mengalami badai. Onta ini onta yang lebih kuat ingatannya sehingga dia menghafal jalan yang dilaluinya. Walaupun terjadi badai dia nggak tersesat. Jarang onta rahilah tersesat. Biasanya yang tersesat itu ibil. Ibil kalau ditaruh di tengah padang pasir, terjadi badai, terus bekas jalannya ketutup dengan pasir, dia bingung. Itu ibil. Sehingga kalau kita baca cerita-cerita tentang orang yang tersesat di padang pasir, rata-rata istilahnya kalau enggak jamal ya ibil. Kalaupun ada onta rahilah yang tersesat, berarti badainya parah banget.
Kalau ada hadis onta rohilah tersesat berarti badainya parah banget. Artinya rohilah ini ingatannya kuat. Dia kalau lewat satu jalan, setahun kemudian lewat lagi dia masih hafal. Itu rohilatan. Dalam teknologi sekarang kita nyebutnya dengan map. Ada banyak platform aplikasi map digital yang membuat kita bisa menghafal jalan. Dan diupdate terus, jalan ini sekarang macet segala macam. Rohilatan punya kemampuan membaca jalan walaupun mungkin berbeda dengan teknologi sekarang. Itu namanya rohilatan. Ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rohilatan. Manusia itu seperti 100 ekor onta. Dan di antara 100 ekor onta itu atau 100 orang itu, hampir kamu tidak mendapati satupun yang bernama rohilatan, yang mampu mengangkat beban lebih. Sehingga di sini Nabi SAW seolah-olah mengajarkan kita, memotivasi kita agar belajar menjadi rohilah. Manusia itu baru istimewa kalau dia menjadi rohilah, kalau dia mengangkut banyak beban, kalau dia menjadi orang yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Makanya muncullah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas, inna ahabban nasi ilallah anfa'uhum linnas. Dua riwayat hadis yang berbeda. Sebaik-baik manusia, kalau dalam analogi yang pertama, sebaik-baik onta adalah rohilatan. Bukan ibil, bukan nakoh, bukan jamal. Sebaik-baik onta rohilatan. Kenapa kok rohilatan? Karena dia yang paling bermanfaat, soalnya dia yang paling banyak mengangkut beban. Sehingga dengan analogi tentang onta rohilah, kita menerjemahkan hadis khairun nas, sebaik-baik manusia dengan istilah khair. Arti khair itu memberi lebih, arti khair itu bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Dalam riwayat yang lain, inna ahabban nasi ilallah, sesungguhnya orang yang paling dicintai Allah di antara manusia, anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu yang paling dicintai Allah di antara manusia. Muncul lagi hadis yang mirip, inna ahabbal a'mali ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim. Sesungguhnya perbuatan, amal soleh, aktivitas, pekerjaan yang paling disukai Allah di antara yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah membahagiakan hati orang lain. Ini semuanya hadis-hadis yang memiliki makna yang sama, yaitu menjadi pengangkut beban. Lelah Ustadz, lelah. Enggak ngangkut beban, lelah juga. Ngangkut beban, lelah juga. Cuman bedanya, orang yang lelah tanpa mengangkut beban, hidupnya penuh dengan keluh kesah, tidak ada yang menghargai, tidak dimuliakan, akhirnya dia ngeluh. Ada kan banyak orang yang ngeluh karena merasa dirinya nggak dihargai orang lain. Tetap aja ngeluh. Ada juga yang ngeluh karena terlalu banyak beban, padahal dua-duanya sama-sama ngeluh, kenapa nggak memilih yang lebih baik? Memangnya kalau kita nggak ngangkut beban, kita nggak akan berkeluh kesah, ngeluh. Ngeluhnya mungkin bukan capek, ngeluhnya nggak ada yang hargai. Dan itu udah sunnatullah, kalau kita pengen dihargai, pengen dimuliakan, kita harus menjadi orang yang paling rohilah, yang paling banyak ngangkut beban. Nggak bisa kita jadi ibil tapi pengen diperlakukan seperti rohilah, itu nggak bisa. Kita tuh ibil, hidupnya untuk diri sendiri, nggak bantu siapa-siapa, nggak peduli dengan siapa-siapa, harta kita nggak bermanfaat untuk orang lain, pikiran kita nggak bermanfaat untuk orang lain, lisan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, wawasan kita tidak bermanfaat untuk orang lain, apalagi tenaga kita nggak bermanfaat untuk orang lain, skill kita nggak bermanfaat untuk orang lain, semua tentang diri kita hampir tidak bermanfaat untuk orang lain, lalu kita ingin dihargai seperti orang yang paling bermanfaat. Ini naif, klise, nggak ada seperti ini, bukan sunnatullahnya. Karena seseorang itu diberi balasan sesuai dengan mujahadah. Al-jaza ala qadril masyaqqah, balasan tergantung susah payahnya dalam berikhtiar. Siapa yang mujahadahnya lebih, maka rewardnya lebih, jazanya lebih. Jadi saya kadang-kadang ngerasa, dulu saya juga pernah merasa kayak gitu. Kenapa kok dia dihormati saya enggak? Kita enggak boleh cemburu tanpa alasan. Seolah-olah misalnya harusnya hormati semua orang dong, enggak bisa.
Itu udah fitrah manusia dan sunatullah dalam kehidupan di dunia. Kalau kita pengen dihormati orang, kita harus menjadi rohilah. Kalau kita pengen dihargai orang, kita harus jadi rohilah. Nggak bisa kita berharap dihargai oleh pasangan kita atau calon pasangan kita, tapi kita nggak punya tanggung jawab. Nggak bisa. Kalau teman-teman pengen dihargai oleh pasangan halalnya, teman-teman harus mengangkat tanggung jawab yang lebih berat daripada dia. Kalau dia yang capek kita leleh aja di rumah, tapi kita minta dihargai, saya kan suami. Suami itu bukan status, suami itu peran. Ada orang dia jenis kelaminnya perempuan, tapi dia suami. Kenapa? Karena dia mengambil peran laki-laki. Dan itu saya melihat banyak perempuan seperti ini, hebat dan memalukan bagi suaminya. Di beberapa tempat saya melihat suaminya di pagi hari nggak kerja, cuma nongkrong-nongkrong aja di warung, ngopi juga itu ada uangnya, giliran untuk nafkah keluarga dia nggak punya uang, untuk ngopi, untuk rokok dia punya uang, untuk anaknya nunggak sekolahnya, untuk anaknya makanannya seadanya, sehingga karena ini udah berjalan bertahun-tahun, akhirnya istrinya udah nggak sanggup lagi berharap kepada dia, minta cerai juga nggak dicerai-ceraikan, akhirnya istrinya ikhtiar sendiri, istrinya jadi pembantu rumah tangga, istrinya jadi kerja ke luar negeri. Saya beberapa kali ke Hong Kong, hampir tiap 4 bulan sekali ke Hong Kong, dan selalu mendengar cerita teman-teman di Hong Kong, para pejuang-pejuang di Hong Kong itu kan 99%-nya perempuan ya. Hong Kong itu 99% lebih perempuan. Beda kan sama Taiwan, Korea itu laki-laki dan perempuan agak imbang lah. Tapi kalau Hong Kong itu bisa dibilang dari 100 pekerja 99 orangnya bahkan lebih adalah perempuan. Dan semua mereka punya masalah yang hampir sama di negerinya, di kampungnya. Masalahnya mereka terpaksa untuk berangkat ke luar negeri karena ada yang demi membiayai sekolah anak-anaknya, single parent. Kemana suaminya? Suaminya pergi dan tidak bertanggung jawab. Atau suaminya ada tapi tidak mampu mencari nafkah. Terpaksa dia kerja ke luar negeri dengan segala macam resiko. Dan banyak banget kasus di Hong Kong. Siapa juga yang mau jauh-jauh dari keluarganya, apalagi punya anak masih kecil ya. Kemarin kita baru dengar cerita seorang anak yang harus merawat ayahnya yang sakit kanker gara-gara di rumahnya nggak ada siapa-siapa, ibunya berjuang di luar negeri. Kenapa? Karena suaminya sakit. Kalau ini masih bisa kita pahami lah. Tapi kemana pamannya misalnya? Kemana misalnya kakaknya? Nggak tahu punya kakak atau gimana? Nggak tahu kondisi pamannya. Yang jelas bahwa ternyata kita itu dihargai itu bukan karena kita berstatus suami. Dihargai karena kita berperan sebagai suami, bukan berstatus sebagai suami. Kalau suami pengen dihargai, ambillah peran suami. Laki-laki pengen dihargai, ambillah peran laki-laki. Apa peran laki-laki? Tanggung jawab. Ambil sebanyak mungkin. Kalau kita udah menikah, tanggung jawab kita itu kalau mau lebih, jangan cuma istri. Ambil keluarga istri untuk kita ambil tanggung jawabnya. Adiknya istri, mungkin keluarga istri kita nggak mampu. Adiknya kita sekolahin. Mertua sakit, kita biayain. Nanti siapa lagi? Keluarga besarnya ada masalah, kita biayain, kita hutangin. Kalau misalnya kita nggak sanggup memberikan hadiah atau sedekah, ambil amanah, tanggung jawab itu ambil semampu kita. Itulah contoh Rasulullah SAW. Makanya Nabi ketika sudah menikah dengan Khadijah, yang tinggal di rumah Nabi itu bukan cuma anak kandung beliau, ada anak angkatnya Zaid bin Harithah, ada sepupunya Ali bin Abi Thalib. Ada banyak lagi keluarga besar Khadijah yang tinggal bersama Nabi. Sehingga rumah Nabi itu adalah rumah yang banyak sekali orang-orang yang ditampung oleh beliau. Itu yang disebut dengan anfa'uhum linnas, ambil tanggung jawab yang besar. Sehingga Khadijah tuh respect banget sama sosok Nabi Muhammad. Bahkan sebelum Nabi dapat wahyu, sehingga gak disebut Nabi, respect sama sosok seorang Muhammad. Apalagi setelah beliau dapat wahyu, beban beliau bukan lagi keluarganya sekarang. Beban beliau adalah umatnya. Yang diurus oleh Nabi bukan lagi keluarga sekarang setelah dapat wahyu, umat. Dan umat di sini lintas nasionalisme. Ada yang datang dari Persia namanya Salman Al-Farisi, ada yang datang dari Romawi namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada banyak sahabat-sahabat yang lintas kabilah, bukan hanya orang Quraisy. Ada yang datang dari Yaman, termasuk Sumayyah dengan Yasir, keluarga yang pertama syahid dalam Islam. Ini dari Yaman. Kemudian pindah lagi ke Madinah yang bukan orang-orang Quraisy. Di sana ada Bani Mudhar dari kabilah Aus dan Khazraj. Nanti
berkembang lagi sampai ke Asia, Eropa dan seterusnya.